Halo teman-teman fisika, kita lanjut ke part kedua untuk energi dan daya listrik. Soal nomor 4. Sebuah setrika listrik 350 watt digunakan selama 1 jam. Besar energi listrik yang terpakai adalah, di sini kita bisa menggunakan rumus dari energi listrik sama dengan daya dikalikan dengan waktu, teman-teman. Sehingga kita bisa memasukkan value-nya langsung. P-nya adalah, daya listriknya adalah 350 watt, yang ini ya teman-teman. Dikali dengan waktu. Waktu kita punya 1 jam di sini, kita jadikan 1 jam itu kita jadikan ke detik, itu adalah 3600 second detik ya. Ini dikalikan langsung 3600 second. Nah, dari sini kita langsung dapat hasilnya. Sebentar, setelah dikalikan dapatnya adalah 1.260.000 ya. Segini hasilnya, 1.260.000. Tetapi opsi jawabannya dalam bentuk scientific notation ataupun notasi ilmiah, kita dapat ternyata adalah yang nomor 4 teman-teman ya, sama dengan 126 kali 10 pangkat 4, karena di sini kita punya nolnya ada 42 ya. Sekian, jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Itu untuk soal yang nomor 4. Kita lanjut untuk soal yang nomor 5 ya teman-teman ya. Sebuah alat pemanas air yang hambatannya 50 ohm dan dialiri arus 1 ampere. Langsung aja sambil kita mengerjakan ya teman-teman ya. Nah, kita pilih warna biru biar berbeda. Oke, 50 ohm. Kita punya 50 ohm itu adalah hambatan ya, R. 50 ohm. Ya, 50 ohm. Selanjutnya kita punya arus listrik, ini udah arus listrik ya. Itu adalah I sama dengan 1 ampere. 1 ampere. Selanjutnya lagi kita punya volumenya adalah 1 liter. Ya. Volume sama dengan 1 liter. Ya, liter. Terus suhunya 25, berarti ini T1 teman-teman ya. Ini T1 itu adalah 25 derajat Celcius. Terus waktu 10 menit ya teman-teman. Waktu sama dengan 10 menit. Mohon maaf. 10 menit teman-teman. 10 menit. Dan 10 menit ini dijadikan ke detik ya teman-teman. Berarti 10 kali 60 itu adalah 600 second ya teman-teman. 600 detik. Ya, itu waktunya. Selanjutnya lagi Selanjutnya lagi kita punya kayaknya cukup info 1 kalori sekian joule ini. Sepertinya nggak terpakai nanti ya. Oke, selanjutnya di sini kita punya formula hubungan antara energi listrik dan juga energi kalor ya teman-teman. Ya, kita punya formulanya adalah energi listriknya kita punya I kali V dikali T, energi listriknya ini ya. Terus kita punya energi kalornya itu adalah M, C dan delta T ya. Nah, di sini teman-teman ada mesnya. Ternyata ada mesnya, berarti kita harus cari mesnya dulu teman-teman ya. Value dari mesnya di sini kita bisa cari dari rumus density ataupun massa jenis. Kita cari di sebelah
sebelah sini teman-teman, row atau massa jenis itu sama dengan mass dibagi volume, dan besaran massa jenis harusnya kita hafal semuanya. Massa jenis itu dari air itu adalah 1000 ya teman-teman. Saya tambahkan di sebelah sini aja. Ini harusnya hafal, itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3 massa jenis ya. Nah, dari formula yang merah ini rho sama dengan mass dibagi volume, kita punya secara aljabar mass itu adalah rho atau density dikali dengan volume. Nah, volumenya teman-teman itu harus dirupakan dalam meter pangkat 3. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3, dan itu kita bisa rubah dalam bentuk meter pangkat 3 itu adalah 1/1000 ya, meter pangkat 3. Oke, jadi 1 liter itu sama dengan 1/1000 meter pangkat 3, atau ini sebenarnya 0,001 ya teman-teman ya, biarkan aja dalam bentuk 1/1000. Nah, langsung dimasukkan ke sini teman-teman untuk mencari massnya ya. Mencari massnya, row-nya itu adalah 1000 dan volumenya itulah adalah yang ini volumenya ya, itu adalah 1/1000, 1 dibagi 1000, dan ternyata massnya ini bisa dicoret langsung ya, itu adalah 1 kg teman-teman ya, 1 kg. Berikutnya lagi kita perlu merubah formula dari ini. Nah, karena yang diberikan dari soal itu hanya arus listrik yang ini teman-teman, hanya arus listrik, sehingga persamaan ini kita bisa rubah, persamaan yang ini ya, kita bisa rubah menjadi dari rumus ini teman-teman. Awalnya dari rumus V sama dengan I kali R ya, V sama dengan I kali R. Kita rubah V-nya di sini menjadi, V-nya kita rubah menjadi I kali R, sehingga persamaannya adalah I kali, ini adalah V awalnya jadi I kali R, dan kalikan T ya, ini masih sama MC delta T ya teman-teman. Kita rubah lagi rumusnya menjadi I kuadrat kali R kali waktu time, sebentar ya, sama dengan MC delta T, tetap MC delta T. Terus ada besaran lagi, itu adalah C yang ini ya, itu juga harusnya kita hafal. Nilainya C atau kalor jenis itu adalah 4200 untuk air ya. Satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius ya. Oke, sekarang kalau udah seperti itu kita bisa rubah formulanya. Teman-teman bisa masukkan value atau nilainya langsung di sini bisa, tapi sepertinya ini lebih enak menurut saya kalau kita rubah dulu rumusnya menjadi semacam ini. Silakan diperhatikan teman-teman. Jadi rumusnya berubah menjadi semacam ini. Temannya M dan temannya delta T yaitu M sama C itu dipindah ruaskan sehingga menjadi pembagi semacam ini teman-teman, MC ya. Nah, langkah selanjutnya memasukkan nilainya teman-teman ya. I kita sudah dapat, I-nya adalah saya pakai warna berbeda dulu, sepertinya warna hitam aja, agak kehitaman ya, hitam. Oke. I kita punya 1 ampere, berarti ini adalah 1 kuadrat dikalikan dengan R yang ini, R yang ini ya teman-teman. R-nya adalah 50 ohm, berarti ini 50 dikalikan dengan waktu, kita punya 10 menit dan itu sama dengan 600 second, jadi ini dikali dengan 600 ya,
teman-teman, 600. Selanjutnya dibagi dengan M, massnya tadi ini 1 berarti ya. Dan C itu adalah 4.200 ya. Yang ini teman-teman ya, yang C ya. 4.200. Itu sama dengan delta T. Sekarang kita bisa coret yang perlu dicoret, mempermudah penghitungan kita. Ada 2 nol kecoret, ini juga 2 nol. Oke. Selanjutnya ada 6 dan 42. 42 dibagi 6 itu dapatnya adalah 7 ya teman-teman. 7. Sehingga kita punya angka yang lebih sederhana adalah 50. 50 dikali 1 kuadrat tetap 50 dibagi 7. 7 kali 1 tetap 7. Ini adalah delta T. Nah, setelah kita dapat ini ya kita hitung ya teman-teman. Kita lanjutkan sebelah sini. Kita hitung 50 dibagi 7. Delta T 50 bagi 7 itu sama dengan, sebentar saya hitung, 50 bagi 7 itu adalah 7,2 derajat Celcius. Itu baru delta T teman-teman. Langkah terakhir kita bisa hitung, karena yang ditanyakan adalah T2 ya teman-teman ya. Maka suhu air menjadi, ini artinya T2 sama dengan berapa ya. Ini yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah T2 sama dengan berapa. Kita bisa hitung T2 dengan formula delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Dan bisa dipindah ruaskan, min T1-nya dipindah ruas sehingga menjadi delta T ditambah T1 sama dengan T2. Kita langsung masukkan value nilainya. Delta T-nya adalah 7,2 yang ini teman-teman. Ditambah T1 itu adalah 25 yang ini ya teman-teman ya. 25. Ya, tambah 25. Ya. Dan setelah ditambahkan dapatnya adalah 32,2 derajat Celcius. Itu adalah T2. Ya, sudah dapat kita jawaban akhirnya. Ya, cukup panjang ya teman-teman, dan ternyata jawabannya adalah yang D. Oke, itu soal nomor 5. Kita lanjut ke soal yang nomor 6 teman-teman ya. Soal nomor 6. Suatu alat pemanas listrik hambatannya 24 ohm. Oke, kita tulis hambatan 24 ohm, berarti ini adalah R ya. 24 ohm. Selanjutnya khusus dipakai untuk beda potensial, berarti itu voltasenya yang ini ya, 120 volt. Bila alat tersebut digunakan untuk memanaskan 10 kg air, berarti masanya air adalah 10 kg. 10 kg teman-teman. Sehingga temperaturnya naik dari 25 menjadi 45, itu adalah delta T. Berapa delta T teman-teman? 45 dikurangi 25 ya, dapatnya adalah 20 ya teman-teman, 20 derajat Celcius. Nah, seperti halnya nomor 5 yang tadi, ini menggunakan rumus energi listrik dan juga energi kalor ya, atau panas ataupun energi panas ya teman-teman. Nah, di sini kita juga asumsinya kita hafal value ataupun nilai dari kalor jenis air ya, yaitu 4.200 Joule per kilogram Celcius ya teman-teman ini. Nah, yang ditanyakan adalah waktu sekarang. Sekarang yang ditanyakan adalah waktunya sama dengan berapa. Itu yang ditanyakan ya teman-teman. Untuk memanaskan air dari 25 menjadi
dari 25 menjadi 45 itu perlu waktu berapa? Itu yang ditanyakan ya teman-teman. Oke, formulanya yang seperti saya sampaikan barusan itu adalah energi listrik, yaitu V kali I kali waktu sama dengan energi kalor. Itu formulanya adalah MC delta T. Nah, karena di sini yang diinfokan dari soal adalah voltase listrik, arus listriknya nggak ada, kita bisa merubah rumus ini, ya. Rumus ini kita rubah dengan formula. Kita hitung dulu, kita cari dulu formulanya. V sama dengan I kali R, ya. V kali R, sehingga kita bisa merubah V-nya tetap V, I-nya, ya. I-nya ini kalau disuruh mencari I itu adalah V per R ya teman-teman. Nah, I-nya kita rubah menjadi V per R, ya, kayak gini. Dan selanjutnya dikalikan dengan waktu, ya, dikalikan dengan waktu, sama dengan tetap M kali C kali delta T. Oke, selanjutnya ini bisa diringkas lagi menjadi V kuadrat per R kali T sama dengan M kali C kali delta T. Nah, yang saya sampaikan juga tadi, menurut saya ini lebih mudah, kita lebih mudah merubah rumusnya dulu baru nanti dilakukan perhitungan. Tapi kalau teman-teman ada yang langsung dimasukkan angkanya di rumus ini, itu ya boleh aja, silakan, ya. Nah, kalau saya sepertinya ini enak dirubah dulu rumusnya teman-teman. Jadi T sama dengan M kali C kali delta T. Selanjutnya temannya T itu adalah V kuadrat sama R. Ini dipindah ruaskan menjadi kali R per V kuadrat. Ya, sekarang kita masukkan nilainya teman-teman, ya. Kita masukkan nilainya. Kita punya mass-nya adalah 10. Kita punya C-nya, mass-nya tadi ini. Kita punya C-nya adalah 4200 yang ini ya teman-teman. 4200. Kita punya delta T-nya yang ini, ya. Delta T-nya itu adalah 20. Kita punya R-nya adalah yang ini. R-nya adalah 24 dan kita punya voltasenya adalah yang ini ya teman-teman, voltasenya 120. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi kuadratnya, saya tuliskan semacam ini. Supaya apa? Supaya kita gampang menyederhanakan, tidak terlalu banyak perhitungan. Ya, kita lihat nih. Kita coba coret yang bisa disederhanakan. 1 buah 0 bawah, 1 buah 0 atas, 1 buah 0 bawah, 1 buah 0 atas. Selanjutnya lagi kita bagi 24 sama 12, ini dapat angka 2. Oke, biar tidak terlalu ribet, kita tulis dulu yang ada. 4200 kali 2 kali 2 per 12, ya. Itu ya teman-teman ya. 4200 kali 2 kali 2 per 2 sama per 2 aja ya. Per 12, ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi teman-teman. Kita bisa sederhanakan lagi. 2 kali 2 ini adalah 4, ya. Dan 12 dibagi 4 itu adalah 3. Ya. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Boleh ini ditulis lagi 4200 dibagi 3. Nah, 4200 dibagi 3 sama dengan berapa teman-teman? 42 aja dibagi 3 itu dapatnya adalah 14. Sehingga jawaban akhirnya waktunya itu ternyata sama dengan
1400 detik. Ya, ini berarti ya teman-teman jawabannya. Oke, cukup panjang. Tapi oke teman-teman, selalu mencoba dan selalu terus mencoba, karena latihan dan latihan itu akan membuat kita semakin paham ya teman-teman. Begitu aja untuk part kedua ini, semoga semuanya paham, dan jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat. Terima kasih.